Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam belajar akuntansi mudah menyenangkan. Hari ini yang akan saya bahas adalah kas kecil atau petty cash. Kita langsung latihan soal saja. Jadi mengapa kok perlu di perusahaan itu diperlukan kas kecil? Karena biasanya uang di perusahaan itu disetor ke bank. Ya, kenapa disetor ke bank? Karena alasannya adalah untuk keamanan, ya. Dan kalau disetor ke bank, disimpan di bank, maka setiap setoran atau pengeluaran atau penarikan itu tercatat, ya. Jadi ada laporan bank. Jadi mudah untuk mengendalikannya, mengontrolnya. Nah, tetapi di sini karena disimpan di bank, maka setiap pengeluaran disimpan dalam bentuk giro, ya. Pengeluaran menggunakan cek. Ya, jadi kalau pakai cek itu lebih juga pengendaliannya lebih bagus, ya, karena cek itu harus ditandatangani begitu, ya. Jadi tidak bisa sembarangan mengeluarkan cek tersebut. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah pada saat kita memerlukan pengeluaran yang kecil-kecil, ya. Seperti misalnya mau fotokopi, itu tidak bisa digunakan cek, ya, untuk untuk fotokopi tadi, atau misalnya membeli ATK, alat tulis kantor, ya, atau membeli perlengkapan, itu tidak bisa menggunakan cek. Nah, maka dibuat kebijakan khusus untuk pengeluaran yang kecil-kecil bisa menggunakan kas, ya, kas kecil. Jadi di perusahaan tetap ada uang, tetapi terkendali, ditentukan misalnya berapa saldo kas kecil yang harus ada. Nah, contoh kita di sini kas kecilnya ditentukan 1 juta. Apakah harus 1 juta? Tidak harus, ya, tidak selalu 1 juta, bisa lebih, ya, dan itu tergantung di kondisi perusahaan. Nah, di dalam kas kecil ini jurnal yang terkait itu ada 3, ya. Jurnal pertama adalah pembentukan kas kecil. Mana yang terkait dengan pembentukan? Ini pertama kali, ya, karena sebelumnya tidak ada, ya, maka dibentuklah kas kecil. Bagaimana caranya membentuk kas kecil? Caranya adalah dibukakan cek, ya, tetap, ya, menggunakan cek. Jadi uang yang ada di bank ditarik dengan menggunakan cek, ya, kemudian dibentuklah kas kecil tadi. Ada 2 metode pencatatan, yaitu impres atau dana tetap dan metode fluktuasi. Kita lihat bedanya. Yang pertama untuk pembentukan kas kecil metode dana tetap, ya, atau impres, ya. Di sini jurnalnya adalah kas kecil pada kas, petty cash to cash, sebesar 1 juta. Yang ini sama, ya, pembentukannya kas kecil atau petty cash pada kas atau cash, ya, sebesar 1 juta. Debit kredit sama. Nah, apa maknanya kas keluar ini? Nah, ini adalah kas yang ada di bank yang keluar lewat dengan menggunakan cek tadi, ya. Kemudian kalau ada pengeluaran, nah sekarang kan di kas kecil ini si kasir kas kecil punya dana, ya, sudah ada saldonya. Tetapi pada saat melakukan pengeluaran seperti ini, ya, ada pembelian ATK, kemudian pembayaran iklan, fotokopi, ya. Ini jadi kebijakan yang kalau di bawah 1 juta tidak menggunakan cek, ya, misalnya seperti itu. Maka di sini kalau yang metode impres tidak dilakukan pencatatan. Ya, setiap ada transaksi ini tidak dilakukan pencatatan. Loh, kapan pencatatan dilakukan? Pencatatan dilakukan nanti pada saat pengisian kembali. Ya, jadi pembentukan itu jurnalnya yang awal ini kas kecil pada kas, kemudian kalau ada pengeluaran kas kecil, dan kemudian yang kita perlukan adalah jurnal yang terakhir adalah pengisian kembali, ya, karena sudah dipakai, kas kecilnya berkurang, maka perlu pengisian kembali. Nah, sekarang kita lihat bedanya. Kalau di metode impres ini tidak ada jurnal, tetapi kalau di metode fluktuasi, ya, metode fluktuasi
ini ada jurnalnya langsung saja. Jadi pembelian ATK misalnya kita sebut sebagai perlengkapan supplies ya, maka tanggal 2 Januari kita menjurnal perlengkapan pada kas, supplies to cash, supplies to petty cash ya, kas kecil. Nah, di sini ya, ini berubah ya, saldonya yang semula 1 juta ini dikurangi sebesar 150.000. Nah, ini bedanya ya. Kemudian tanggal 3 beli lagi ATK lagi, supplies to petty cash, perlengkapan pada kas kecil. Kas kecilnya berkurang lagi 250.000. Nah, ini ya. Kemudian tanggal 4 bayar iklan. Nah, ini beban iklan, advertising ad spend to petty cash. Nah, ini beban iklan ya, 250.000. Tanggal 6 beban fotokopi pada kas kecil 150.000. Nah, ini catat terus ya, jadi bedanya di sini. Nah, karena dirasa uang sudah semakin sedikit ya, sekarang pengeluaran itu sudah 800.000 ini kalau dijumlah ya, sudah 800, maka sisa uang di tanggal tinggal 200.000, maka kasir kas kecil mengajukan untuk pengisian kembali. Nah, bagaimana pengisian kembalinya? Maka dibukakan cek lagi dan dijurnal lagi untuk kas yang keluar. Nah, tetapi hati-hati bagaimana jurnalnya. Kalau menggunakan metode dana tetap atau metode impres, maka pada tanggal 7 ini ya, tanggal 7 ini yang semula tidak dilakukan pencatatan, jadi hanya melakukan penyimpanan nota. Jadi ini kan ada notanya disimpan begitu, maka pada saat pengisian kembali baru di jurnal. Maka jurnalnya sekaligus ditulis di sini ya, di sini jadi ada perlengkapan ya, kemudian bisa ditulis satu-satu atau langsung sini ya, berapa ini 400 ya, kemudian beban iklan ini 250, kemudian fotokopi 150. Nah, pada apa? Ini pada kas. Diisinya 800 ya, tidak 1 juta, karena diisi hanya pada jumlah yang dipakai saja. Jadi kembali ke saldo 1 juta lagi nanti. Kenapa kembali ke saldo 1 juta? Karena di tangan kan masih ada 200 diisi lagi, nerima lagi 800, jadi totalnya 800. Nah, bagaimana dengan metode fluktuasi? Nah, pada tanggal 7 karena sudah pernah di jurnal ya, maka tidak perlu menjurnal yang ini lagi. Yang di jurnal adalah di sini pengisian kas kecil. Nah, fluktuasinya di sini, kas kecilnya berfluktuasi jumlahnya. Sekarang diisi kas kecil pada kas sebesar 800.000. Ini tetap sama ya, ini tetap sama. Cek yang dikeluarkan 800 tetap sama dan uang yang di tangan kembali ke 800. Jadi bedanya ada di sini. Ya. Nah, misalnya dilanjut, misalnya dirasa ini jumlah 1 juta itu terlalu kecil, ya, jumlah 1 juta terlalu kecil karena mereka 1 minggu saja sudah cepat habis ya, maka dibuat kebijakan untuk menambah kas kecil, ditambah 500.000 misalnya ya, maka pada saat pengisian ini sekaligus ditambah. Bagaimana jurnalnya kalau sekaligus ditambah?
karena di sini tidak hanya 800 yang diisikan ya. Ini saya tulis di bawah ya. Jika jumlah kas kecil dinaikkan menjadi berapa di tangan 1.500.000 ya. Nah, ini bagaimana kalau ada kebijakan dinaikkan? Maka sama tanggal 7 jurnalnya misalnya sekaligus ya, pada tanggal 7 ini dinaikkan jumlahnya. Maka jurnalnya adalah perlengkapan ini, kemudian iklan sama 250, fotokopi juga sama. Nah, tetapi di sini kan masih 800, mau dijadikan total 1.500.000. Maka ditambahkan 500.000. Jadi di sini pengisian pembentukan di sini ya, kas kecil 500.000. Pada kas sekaligus diisi di sini 1.300.000. Ya, di tangan kan tadi ada 200 ya. Nah, kalau di sini sama ya, jika sama tadi ya, jika dinaikkan, jika jumlah dinaikkan, kas kecil dinaikkan menjadi 1.500.000, maka di sini tanggal 7 langsung saja kas kecil pada kas 1.300.000. Ya, jadi nanti dari jurnal ini tetap ya ke buku besar, tetap prosesnya tetap mengikuti proses dari jurnal, buku besar, neraca saldo dan seterusnya ya. Nah, jadi ini bedanya. Kalau di sini tidak dilakukan jurnalnya nanti ya, kalau ini fluktuasinya di sini. Nah, kas kecilnya berubah jumlahnya. Oke, terakhir ini tadi sudah lengkap ya, pembentukan kembali, pengisian kembali. Ya, demikian informasi tentang kas kecil dengan metode impres dan metode fluktuasi. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.